Selamat pagi rekan-rekan semua, kami dari grup 1 pada mata kuliah Foundation of AI ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami dengan topik AI di bidang keuangan. Adapun judul presentasi kami ialah Revolusi Finansial dalam Digital Business Transformations. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Sigit Astianto Saputra, dan di sebelah sini ada Daryl Ahmad Galen, selanjutnya ada Muhammad Naufal Septian, selanjutnya lagi ada Tegar Saksi Ilalang, dan yang terakhir Retno Wiji Astuti. Untuk pembahasan introduction ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Naufal Septian. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya di sini untuk melanjutkan pembahasan tentang bagian introduction ini ya. Jadi introduction. Jadi what is artificial intelligence ya? Jadi menurut IBM, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi manusia. Mari kita bayangkan sejenak sebuah mesin yang tidak hanya menerima perintah, tetapi juga belajar dari data, memahami konteks, mengambil keputusan, bahkan menciptakan sesuatu yang baru secara generatif ya. Inilah inti dari kecerdasan buatan. Nah, untuk dalam pengembangan kecerdasan buatan ini, jadi ada dua pendekatan utama, yaitu human-like dan rasional. Pendekatan human-like berfokus pada bagaimana membuat mesin meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang terasa alami, seolah-olah kita berinteraksi dengan manusia sungguhan. Contohnya adalah chatbot yang kita gunakan sehari-hari, bisa meniru emosi atau berbicara selayaknya manusia ya, secara kontekstual. Sebaliknya, pendekatan rasional lebih berorientasi pada pengambilan keputusan yang optimal berdasarkan logika, matematika, dan teknik formal. Mesin tidak harus berpikir seperti manusia, tapi mampu menyelesaikan masalah secara efisien dan akurat. Keduanya memiliki peran penting tergantung pada kebutuhan sistem. Apakah kita ingin AI yang terasa manusiawi atau AI yang berpikir logis dan efisien? Nah, ini adalah algoritma, struktur. Adalah fondasi utama dalam struktur kecerdasan buatan. Bisa dibilang algoritma adalah cara berpikir dari sebuah sistem AI, serangkaian instruksi logis yang digunakan untuk memproses data, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan. Dalam aplikasi sederhana, algoritma yang digunakan pun sederhana. Misalnya sistem rekomendasi yang hanya menampilkan produk berdasarkan riwayat pembelian. Namun semakin kompleks tujuan sistem, semakin kompleks pula algoritma yang dibutuhkan. Manfaat AI secara general. Di era ekonomi modern, bisnis tidak lagi hanya bersaing pada produk atau harga, tetapi pada kecepatan inovasi dan kecerdasan pengambilan keputusan. AI hadir sebagai alat strategis yang memungkinkan perusahaan berinovasi lebih cepat, merespon pasar secara real time, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih tepat. Karena sifat data informasi saat ini adalah 3V ya, yakni velocity, variety, volume. Maka untuk menghadapi tantangan ini, AI digunakan untuk time and cost. Pertama ya, time and cost efficiency, yaitu menghemat waktu dan biaya operasional. Automation yang mampu menggantikan proses manual dengan otomatisasi cerdas, prediction, memprediksi tren pasar, perilaku pelanggan, hingga risiko ya. Problem solving, menyelesaikan masalah kompleks secara adaptif dan lebih cepat. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Saudara Noval. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang penerapan AI yang ada di seluruh dunia. AI pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor, yaitu ada sektor transportasi, healthcare, finance, education, retail and e-commerce, serta manufaktur. Lalu, di slide berikutnya, ini merupakan sebuah grafik yang bersumber dari Fortune Business Insight 2023, yang mana dapat kita lihat pada pie grafik tersebut, industri IT dan telekomunikasi memperoleh angka 19% sebagai industri terbesar yang mengadopsi AI. Diikuti oleh industri jasa keuangan sebesar 18%, perusahaan otomotif sebesar 14%, healthcare dan retail masing-masing sebesar 12%, dan sisanya manufaktur, advertising, dan others. Others itu seperti pendidikan. Lalu selanjutnya ada sektor keuangan. Kita menjelaskan sedikit tentang sektor keuangan. Sektor keuangan yang sebagaimana kita ketahui adalah salah satu industri yang paling cepat
mengadopsi kecerdasan buatan dengan volume transaksi yang besar dan resiko yang tinggi. Maksudnya adalah transaksi harian di bidang keuangan atau sektor keuangan ini kan banyak ada nasabah datang silih berganti setiap hari. Lalu dengan volume transaksi yang besar dan risiko yang tinggi ini, AI membantu perusahaan keuangan untuk menjadi lebih efisien, akurat, dan adaptif. Mari kita lihat beberapa area penerapannya, yaitu ada di sektor perbankan, ada keuangan perusahaan, ada di pasar modal, payment system, dan juga AI digunakan dalam bidang asuransi dan fintech. Kecerdasan buatan di sektor keuangan bukan hanya tentang teknologi yang canggih, namun tentang bagaimana organisasi jasa keuangan memahami tren pasar dan pelanggan secara lebih mendalam dan responsif. Beberapa penerapan utama AI dalam keuangan meliputi product personalization, yaitu AI dapat membantu menciptakan penawaran produk yang disesuaikan dengan profil, kebutuhan, dan kebiasaan nasabah. Yang kedua ada risk and fraud detections. Dengan menganalisis pola yang tidak biasa, maksud saya, AI dapat mendeteksi potensi penipuan dan risiko kredit dengan sangat cepat dan akurat. Yang ketiga ada transparency and compliance, yakni AI membantu memastikan bahwa aktivitas keuangan tetap patuh pada regulasi serta mendukung audit dan pelaporan secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu ada operational automations and efficiency. Dari layanan pelanggan hingga proses klaim dan verifikasi data, AI mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir di nomor 5 yaitu ada stock and market predictions. Dengan menganalisis data historis dan real time, AI dapat membantu memprediksi pergerakan pasar dan mendukung keputusan investasi. Oke, pada slide ini merupakan tabel ringkasan yang kami peroleh dari hasil publikasi OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Indonesia, yang sudah kami jelaskan pada 2 slide sebelumnya. AI di bidang keuangan dipakai di bank, corporate finance, capital markets, payment system, insurance, dan fintech. Di sini kalian bisa melihat penggunaannya di bidang-bidang tersebut dan value delivered-nya seperti apa. Contohnya, pada bank, penggunaan seperti product personalizations yang mana AI dapat membantu menciptakan penawaran produk yang disesuaikan dengan profil, kebutuhan, dan kebiasaan nasabah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tegar Saksi Ilalang akan melanjutkan penjelasan dengan membahas slide selanjutnya yaitu problem dan tantangan. Organisasi keuangan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari beban data yang sangat besar hingga risiko keamanan dan layanan pelanggan yang tidak efisien. Berikut 3 tantangan utama dan bagaimana AI hadir sebagai solusi. Yang pertama, lembaga keuangan menangani jutaan transaksi per hari dengan data nasabah yang sangat kompleks dan beragam. Menganalisis semua ini secara manual tentu sangat lambat dan berisiko kesalahan. Solusinya adalah otomatisasi tugas operasional dan analitik, kemudian memproses data dalam skala besar dengan machine learning, dan mengurangi duplikasi data dan mengungkap wawasan yang tersembunyi dengan menggunakan big data. Masalah yang kedua adalah modus penipuan digital dan serangan cyber semakin canggih dan sulit dideteksi oleh sistem tradisional. Cyber attack terhadap lembaga keuangan juga terus meningkat setiap tahun. Nah, solusi untuk ini, machine learning dan anomaly detection mempelajari pola transaksi dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real time. Kemudian biometrik cerdas untuk autentikasi user dan NLP atau Natural Language Processing untuk mendeteksi phishing, spam, dan rekayasa sosial melalui teks atau email. Masalah yang ketiga adalah layanan pelanggan konvensional seringkali membuat nasabah merasa tidak puas, seperti proses lambat, harus datang langsung, atau bergantung pada call center yang terbatas. Nah, solusi dari ini adalah menerapkan chatbot cerdas berbasis AI yang bisa berjalan 24/7. Kemudian memberikan respon cepat dan personalisasi jawaban, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian lanjut ke next slide. Selain tantangan teknis seperti volume data, keamanan digital, dan layanan pelanggan, penerapan AI di sektor keuangan juga menghadapi tantangan struktural dan regulasi yang tidak kalah penting. Berikut adalah tantangan-tantangan tersebut. Governance and risk management.
AI membawa keputusan yang lebih cepat, namun juga membawa risiko baru. Tanpa tata kelola yang tepat, AI bisa membuat keputusan yang tidak transparan, bias atau sulit dijelaskan. Yang kedua adalah kepatuhan dan tata kelola. Lembaga keuangan harus selalu mematuhi regulasi yang ketat, termasuk peraturan lokal dan internasional. Kemudian data privacy dan keamanan data. AI membutuhkan data dalam jumlah besar, namun ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi. Kemudian adalah risiko sistemik, yaitu ketergantungan tinggi pada AI dapat menyebabkan risiko kerusakan massal jika sistem AI gagal ataupun ada serangan. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya, kami akan memaparkan solusi yang kami tawarkan untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan dokumen dan data keuangan. Pertama, kami mengusulkan penerapan AI-Driven Intelligent Document Processing. Dengan pemrosesan dokumen cerdas berbasis AI, alur kerja dokumen dapat diotomatisasi secara end-to-end. Hal ini memungkinkan proses persetujuan yang lebih cepat, meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan, serta memastikan pelaporan kepatuhan yang lebih lancar dan akurat. Teknologi ini mengintegrasikan machine learning, natural language processing, serta robotic process automation untuk secara otomatis mengklasifikasikan, memvalidasi, dan memproses dokumen secara real-time. Manfaat langsung yang bisa dirasakan adalah efisiensi waktu operasional, pengurangan biaya, dan pengurangan risiko akibat redundansi data, sehingga memberikan keunggulan kompetitif, terutama di lanskap keuangan yang semakin kompleks. Kedua, kami juga mengusulkan solusi Faster Input with Text Recognition. Dengan memanfaatkan teknologi OCR atau Optical Character Recognition, sistem dapat mencatat transaksi lebih cepat dan efisien. OCR juga memungkinkan sistem mengenali informasi penting dari sebuah gambar, dokumen, maupun foto, lalu mengubahnya menjadi teks digital yang dapat diedit dan dianalisis. Ini sangat berguna untuk membaca dan mengonversi data penting dari sebuah faktur, kwitansi, atau dokumen keuangan lainnya secara otomatis dan akurat. Lalu, solusi ketiga yang kami tawarkan adalah Fraud Mitigation with Image Recognition. Teknologi ini berfungsi untuk memverifikasi identitas dan mencegah transaksi penipuan. Dengan memanfaatkan computer vision, sistem dapat mengenali dan menganalisis data visual seperti gambar atau dokumen, lalu memberikan informasi penting secara otomatis. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk deteksi objek, pemrosesan konten visual, pencarian produk, hingga klasifikasi gambar atau video. Kemudian, solusi yang keempat adalah Cyber Security Automation. Solusi ini mengotomatiskan sistem keamanan siber dengan melakukan pemantauan jaringan secara real-time, dengan analisis network traffic dan teknologi seperti deep learning, NLP, dan machine learning. Sistem mampu mendeteksi dan merespons ancaman siber secara cepat, akurat, dan efisien. Dan solusi kelima yang terakhir yang kami tawarkan adalah peningkatan layanan pelanggan melalui chatbots. Dengan chatbots, layanan perbankan bisa tersedia selama 24 jam dalam 7 hari dan merespons pesan secara instan tanpa harus menunggu antrian yang panjang. Teknologi ini juga memungkinkan personalisasi layanan karena sistem mampu mengingat dan menganalisis preferensi setiap pelanggan. Selain itu, chatbot menjamin percakapan yang inklusif dengan mengatasi kendala bahasa, serta mampu memahami dan menyelesaikan permintaan pengguna berkat integrasi natural language processing dan machine learning. Secara keseluruhan, beberapa solusi ini ketika diimplementasikan secara terpadu dapat membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan data dan dokumen, meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi human error secara drastis. Kami juga ingin memastikan keamanan sistem tetap terjaga sekaligus meminimalkan potensi fraud dan risiko keamanan digital secara menyeluruh. Selain itu, solusi ini juga membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Darel Ahmed Galen. Saya di sini akan menjelaskan slide presentasi ke-17 hingga 19. Di slide ke-17 ini ada AI Key Benefits. Di sini langsung kita fokuskan manfaat utama AI yang dapat mentransformasi bisnis kita. Yang pertama ada analisis data dan risiko. Analisis data dan risiko ini dapat mengolah big data cepat dan akurat, serta prediksi risiko kredit dan juga deteksi anomali transaksi secara real time. Yang kedua, prediksi tren pasar dengan evaluasi tren, analisis sentimen, dan simulasi strategi investasi, serta mendukung keputusan strategis manajemen. Yang ketiga, layanan pelanggan dan personalisasi, dengan didukungnya chatbot yang layanannya 24/7. Dan juga meningkatkan relevansi produk dan pengalaman pengguna dengan UI user experience yang bagus. Yang keempat, ada otomasi operasional,
Di sini dapat memverifikasi, klaim, dan rekonsiliasi data, dan juga mengurangi human error serta meningkatkan efisiensi biaya. Sorry. Yang kelima ada deteksi penipuan yaitu fraud. Di sini dapat memindai transaksi dan pola anomali secara real time. Dan juga notifikasi cepat untuk transaksi mencurigakan. Kesimpulan dari slide 17 ini yaitu AI adalah penggerak utama efisiensi dan inovasi. Dengan AI kita mengoptimalkan operasi, mengurangi risiko, dan membuka peluang pertumbuhan. Di slide 18, Bank BCA merupakan salah satu pelopor transformasi digital di industri perbankan Indonesia. Dalam perjalanannya, BCA memanfaatkan kecerdasan buatan, yakni AI, untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa penerapan utamanya. Yang pertama ada efisiensi operasional meningkat. AI memungkinkan BCA mengelola data secara otomatis untuk berbagai fungsi internal. Proses yang sebelumnya manual kini dipercepat melalui automated decision making system, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Yang kedua, kualitas analisis data yang lebih akurat. Dengan AI, BCA dapat menganalisis data transaksi dan perilaku nasabah secara mendalam. Hasil analisis ini mendukung pengambilan keputusan strategis seperti pengembangan produk, personalisasi layanan, hingga mitigasi resiko. Yang ketiga ada chatbot dan virtual assistant. BCA mengembangkan Vira, asisten virtual berbasis AI yang hadir di Line, Facebook, Messenger, dan aplikasi Halo BCA. Vira mampu menjawab berbagai pertanyaan nasabah secara otomatis dengan respon cepat, akurat, dan selalu tersedia 24/7 tanpa harus mengantri atau menghubungi call center. Yang keempat, penguatan keamanan cyber. AI juga memperkuat sistem keamanan cyber, terutama dalam mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time. Dengan bantuan machine learning dan pattern recognition, sistem dapat mengidentifikasi potensi penipuan dan merespons cepat secara otomatis untuk mencegah kerugian. Di slide ke-19, AI telah menjadi katalisator utama dalam transformasi digital sektor keuangan. Dengan kemampuannya dalam mengolah data besar secara cepat, mendeteksi penipuan dan serangan cyber, mengotomatisasi layanan operasional dan pelanggan, serta meningkatkan kualitas pengambilan dan keputusan serta pengalaman nasabah. AI terbukti mampu memberikan solusi cerdas terhadap tantangan kompleks di dunia finansial modern. Namun, di balik potensi besarnya ini, penerapan AI juga membawa tantangan seperti tata kelola dan etika penggunaan, keamanan privasi data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Meski demikian, manfaat AI jauh melampaui resikonya jika diimplementasikan secara strategis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Maka, adopsi AI bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Lembaga keuangan yang mampu memanfaatkan AI secara bijak akan menjadi pemain utama yang relevan dan kompetitif di era digital saat ini dan masa depan. Di slide 18, Bank BCA merupakan salah satu pelopor transformasi digital di industri perbankan Indonesia. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut kami, tantangan terbesar dalam penerapan AI di sektor keuangan adalah pada aspek tata kelola dan transparansi pengambilan keputusan. Banyak sistem AI yang bekerja sebagai kotak hitam, yang artinya mereka memberikan hasil atau rekomendasi, tetapi tidak bisa selalu dijelaskan secara mudah bagaimana keputusan itu diambil. Ini tentu juga menjadi masalah besar di sektor keuangan, yang sangat diatur dan harus akuntabel. Solusi yang kami lihat adalah dengan mengembangkan pendekatan yang disebut explainable AI, yaitu AI yang hasil kerjanya bisa dipahami dan diaudit oleh manusia. Selain itu, penting juga membangun kerangka governance yang kuat, di mana setiap pengambilan keputusan oleh AI tetap berada dalam pengawasan manusia dan regulasi yang jelas. Dengan adanya penerapan AI di bidang keuangan ini tentu berdampak positif dan juga negatif. Positifnya adalah untuk mendorong efisiensi, mempercepat layanan, dan membuka akses keuangan untuk masyarakat luas. Seperti tadi sudah dijelaskan dalam presentasi kami, bahwasanya kita sekarang tidak perlu menuju ke kantor bank, ke bank secara fisik untuk melakukan atau membuka rekening. Sekarang semuanya bisa diproses melalui mobile phone saja. Dan proses verifikasi juga dilakukan melalui AI, seperti itu. Tapi, di sisi lain ada potensi negatif seperti pengurangan pekerjaan, lalu ada penyalahgunaan data pribadi, dan ketimpangan akses teknologi antara lembaga besar dan kecil, seperti itu.
Kalau kami diberikan kesempatan untuk mengembangkan AI di sektor keuangan, kami ingin menciptakan AI advisor untuk pelaku usaha UMKM, semacam asisten digital berbasis AI yang dapat membantu pelaku usaha kecil dalam mengelola keuangan mereka. Contoh sederhananya adalah mencatat pengeluaran secara otomatis dan memberikan skor risiko. Seperti itu. Oke, kenapa inovasi ini penting? Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi banyak dari mereka belum punya akses yang memadai ke layanan keuangan formal. Banyak yang masih mencatat transaksi secara manual atau tidak tahu bagaimana mengelola keuangan dengan baik. AI bisa menjadi jembatan, memberikan layanan berbasis data yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh perusahaan besar. Manfaatnya tidak hanya untuk pelaku UMKM, tapi juga bagi bank. Mereka bisa menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat, memperluas basis nasabah, dan mengurangi resiko. Jadi ini adalah inovasi yang saling menguntungkan dan bisa meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Terima kasih.